Nah, untuk materi reading kali ini adalah fundamental grammar, tentang clause, phrase, participles, and gerund. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Pemateri kita kali ini adalah Kakak Ahmad Yagid Noval, yang tempat tanggal lahirnya di Jakarta, 21 Desember tahun 2001, alamatnya Jalan Batu Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan alamat email yadidnovel21@gmail.com, statusnya belum menikah, pekerjaannya mahasiswa. Untuk aktivitas saat ini yaitu mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNJ. Pengalaman organisasi sebagai staf kerohanian BEM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2021 sampai 2022, dan Rohis SMA Negeri 43 Jakarta Selatan dari tahun 2017 sampai 2019 dengan moto hidup, kalau uang nggak bisa beli kebahagiaan, berarti uangnya kurang. Nah, pesan untuk peserta, never stop learning because eventually you will get it right. Baik, halo Kak Yadid, dadah ya. Halo Vida. Oke, silakan Kak untuk memaparkan materinya. Oke, langsung take over ya. Jam berapa sekarang? 45 ya. 1:43. Oke, tadi udah di briefing singkat. Ya, briefing singkat tentang saya ya kan. Perkenalkan lagi, nama saya Ahmad Yazid Noval dari angkatan 2020, semester 3 sekarang. Dan sekarang saya diminta buat jadi pemateri di dining terkait materi yang tadi, clause, phrase, participle, dan gerund. Tapi sebelumnya, kalau misal ada yang bisa on cam, teman-teman peserta on cam ya, biar seru aja. Gitu. Terus sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya saya pengen nanya-nanya dulu ke angkatan 21 kalau ada di sini. Anak 21 ada 3 kelas, ya nggak sih? Ada yang bisa jawab? A, B, sama C. 21A, 21B, 21C. Gitu ya kalau nggak salah. Halo, halo. Pada malu-malu kayaknya. Nah, soalnya kenapa saya nanya kayak gitu? Karena dapat kabar dari salah satu teman saya, katanya anak 21 itu diajarin fundamental grammar sama Palasito juga. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih, karena materinya sama aja. Iya, materinya tuh sama aja gitu, tapi cuman gaya penyampaian sama gaya pembelajarannya aja yang beda gitu. Kalau saya sendiri waktu dulu diajarin fundamental grammar sama Bu Imas. Kalau DB sama Bu Tara, ya nggak Fit? Iya. Ya benar, DB sama Butara. Nah, Bu Imas sama Bu Tara itu gaya belajarnya, gaya penyampaiannya itu hampir sama gitu. Jadi mungkin lebih gampang dicerna. Kalau Palasito, saya belum tahu sih gimana cara belajar atau penyampaiannya. Jadi agak bingung gitu. Tapi nggak apa-apa, karena pada dasarnya materinya sama. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya. Saya izin share screen dulu. Nah, oke, gini aja. Kelihatan kan? Fundamental grammar. Oke. Fundamental grammar. Di sini kita nge-cover 4 materi. Phrase, clause, participle, and gerund. Saya nggak yakin sih waktunya cukup atau enggak, tapi kita cukup-cukupin aja lah ya. Karena memang kalau dulu pas fundamental grammar saya tuh
diajarin satu materi ini, satu phrase and clause, bukan participle, itu 1 minggu gitu. 1 minggu 2 pertemuan, 40 menit kali 2, 50 menit kali 2, 100 menit gitu, untuk bahas participle doang. Terus minggu berikutnya bahas jiran. Makanya saya nggak yakin gitu kalau 1 jam ini bakal cukup untuk nge-cover semuanya gitu. Tapi kita coba aja ya. Nah, pertama terkait phrase dan clause. Sebelumnya mungkin teman-teman udah pada tahu kan ya, apa itu sentence. Sentence atau kalimat itu kan kalimat utuh gitu, yang terdiri dari beberapa kata. Ada subjek, ada predikat atau verb, ada objek gitu kan, dan punya makna yang utuh. Sedangkan phrase dan clause itu cacahannya lagi. Nah, sebenarnya ini hampir sama, tapi sedikit perbedaannya adalah kalau clause itu group of words, grup dari beberapa kata yang contains a subject and a verb, yang mempunyai subjek dan ada verb. Pokoknya kalau ada subjek dan ada verb, itu clause. Clause itu nggak bisa cuma ada subjek doang, nggak bisa cuma ada verb doang. Harus ada dua-duanya, subjek dan verb, itu clause. Udah gitu dong. Analisisnya gitu dong. Kayak contoh misal, ini clause nih. After J left, subjeknya mana? J, terus verbnya left, pergi. Termasuk dalam clause. Ada lagi, Harry dance in the room. Ini sebenarnya bisa dalam satu sentence. Namanya nanti independent clause, bisa berdiri sendiri. Subjeknya siapa? Harry. Terus verbnya, Harry-nya lagi ngapain? Apa yang dilakukan? Dance. Harry dance. Cukup gitu doang. Harry dance in the room. In the room ini cuman complement atau keterangan tempat gitu. Ada lagi sih. If she leaves. Subjeknya mana? She. Ya kan? Verbnya mana? Apa yang dilakukan? Pergi. Leave. Udah termasuk dalam clause. Yang terakhir, I smiled. Subjeknya I, saya. Saya lagi ngapain? Tersenyum. Smiled. Ada subjek, ada verb. Termasuk dalam clause semuanya. Nah, beda lagi dengan phrase. Phrase itu cacahan terkecilnya lagi. Jadi, kalau diurutin nih dari yang terkecil ke yang terbesar, utuh. Pertama kata, pertama huruf ya, huruf dulu. Dari satu huruf, kita gabungin jadi satu kata. Nah, dari satu kata itu, kita gabungin lagi beberapa kata, jadi satu phrase. Nah, dari satu phrase itu, kita gabungin lagi, ada yang subjek, ada yang verb, kita gabungin, jadi clause. Dari clause, kita gabungin lagi dengan beberapa komponen, ada seperti ini. Komponen pelengkap waktu, keterangan waktu, keterangan tempat, jadi sentence. Jadi gitu urutannya. Huruf dulu, baru kata, baru phrase, frasa, baru ke clause, baru ke sentence. Nah, ini kita masuk ke phrase. Phrase itu, ini udah saya bedain gampang banget. Phrase itu group of words juga sama, tapi ini doesn't contain a subject and verb. Jadi di dalam satu frasa itu nggak mungkin ada subjek dan verb. Cuman ada salah satunya doang. Mau itu subjek doang atau verbnya doang. Subjek di sini bisa sebagai objek ya. Seperti ini. Brown dog. Brown itu brown dog itu kita lagi ngomongin tentang dognya kan, si guguknya. Guguk yang mana nih? Guguk yang berwarna brown, berwarna coklat. Gitu. Terdiri dari dua kata, dan ini termasuk dalam phrase karena cuman ini termasuk dalam objek ya, objek atau subjek bisa. Nggak ada kata kerjanya. Brown dog-nya ngapain ya kan? Brown dog doang. Gitu. Sama seperti ini. Terdiri dari 4 kata. The big black bear. Lumayan panjang. Tapi ini termasuk dalam satu phrase,
satu kesatuan. Kita lagi ngomongin yang mana? Lagi ngomongin yang ininya, ya kan? Bear. Bear yang mana nih? Bear yang berwarna hitam. Bear yang berwarna hitam itu dijelasin lagi. Bear berwarna hitam yang mana? Kan ada banyak. Bear berwarna hitam yang besar. Gitu. Jadi ada beruang hitam yang besar. Ini satu frasa. Namanya noun phrase. Nanti kalian belajar pas kapan ya? Semester 2 atau semester 3? Semester 3 juga nanti kalian juga belajar pas di grammar. Grammar ini akademik itu mulai agak ribet. Nah, ini juga seperti ini, in the forest, di dalam hutan. Ini termasuk dalam phrase juga, karena nggak ngejelasin nih subjeknya mana, verbnya mana ya kan. Jadi termasuk dalam phrase. Seperti juga yang terakhir ini, to go to the cinema, pergi ke sinema. Pergi ke sinema doang, ya siapa gitu kan nggak jelas. Siapa subjeknya, siapa yang lagi pergi ke sinema, nggak dijelasin. Jadi ini termasuk phrase doang. Begitu. Jadi intinya kalau clause itu harus ada subjek dan ada verb, sementara phrase itu nggak mungkin ada subjek dan verb, cuman ada salah satunya doang. Gitu. Nah, di sini ada yang mau bertanya nggak? Baru slide kedua. Kalau nggak ada, kita lanjut soalnya. Oke, kita lanjut ya. Ini ngomongin, nah, sekarang kita ngomongin clause-nya lagi. Tadi saya udah singgung, ada independent clause. Memang ada independent clause dan dependent clause. Clause itu dibagi menjadi dua. Independent dan juga dependent. Independent itu apa? Independent seperti namanya, independent, berdiri sendiri. Jadi ini merupakan klausa yang ada subjek, ada predikat, dan sudah punya makna tersendiri gitu. Jadi dia udah bisa berdiri sendiri. Udah ada makna utuhnya lah. Kalau dependent clause, dari namanya dependent. Dependent itu mereka harus ada temannya. Dia tidak mengekspresikan makna yang utuh, jadi harus ditemenin. Contoh independent clause misalnya. Tadi, Harry danced in the room. Subjeknya mana? Harry. Ya kan? Predikatnya atau verbnya mana? Dance. In the room. In the room ini keterangan tempat. Ini udah dapat berdiri sendiri kan? Kita nggak usah nanya-nanya lagi. Harry lagi berdansa di dalam ruangan. Oh, gitu. Berarti udah nggak ada yang perlu kita tanyakan lagi kan? Sementara kalau ini kita lihat, ini ada subjeknya, ada J, ada predikatnya, left, J-nya pergi. Tapi di sini ada kata after. Termasuk dalam clause, yaitu dependent clause. Kan artinya after J left itu setelah J pergi. Setelah J pergi. Kalau kita ngomong gitu, setelah J pergi. Lah, terus apa yang terjadi ya kan? Setelah J pergi terus ada apa gitu? Nggak lengkap maknanya. Makanya mereka harus ditemenin. Misal kayak gini, after J left, he ate something gitu. He ate pizza. He ate a pizza. Nah, ini baru bisa. Setelah J pergi, dia memakan pizza. Oh, gitu. Berarti si J pergi nih, habis itu dia makan pizza. Udah nyambung ya kan, udah ada makna utuhnya. Kita nggak perlu nanya-nanyain lagi gitu. Atau bisa juga dependent clause ini ada di akhir. Jadi kayak gini. He ate a pizza after J left. Berarti he-nya ini kita ganti aja. Harry deh. Harry eat a pizza after J left. Ini udah nyambung. Ada independent clause-nya yang bisa berdiri sendiri ya kan. Harry eat a pizza. Harry makan pizza.
setelah J pergi. Kalau gini doang, kalau after J left doang, itu gak ada makna utuhnya, jadi harus ditemenin sama independent clause-nya. Begitu. Contoh lain lagi, I picked a flower for you. Subjeknya I. Predikatnya, verbnya pick, memetik, ya kan. Objek mana ini kita agak-agak belajar SPOK juga, pelajaran SD gitu kan. Subjeknya I, predikatnya, verbnya pick atau memetik, objeknya a flower, keterangannya for you. Ini udah mengindikasikan satu makna utuh. Sama seperti yang bawah juga. My mom is nice. Subjeknya siapa? My mom. Predikatnya, verbnya, itu yang mana? Yang ini, is. Is di sini juga bisa sebagai verb. Kalau di Inggris, di bahasa Inggris kan ada present, past, sama perfect. Termasuk dalam present tense. Present tense yang saat ini terjadi gitu. Is. Nanti ada di slide selanjutnya. Ini juga, the teacher taught me how to read. The teacher itu apanya? Subjeknya sama. Predikatnya, verbnya taught. Mengajar. Mengajar siapa? Mengajar saya. Ini udah termasuk dalam clause, independent clause. Udah bisa berdiri sendiri. The woman sang. The woman. Subjeknya the woman. Subjeknya, predikatnya apa? Verbnya sang. Bernyanyi. Dalam bentuk lampau. Ini udah termasuk independent clause. Udah termasuk dalam satu kalimat utuh. Dan nggak usah ditanya-tanyain lagi gitu. Sementara yang di sebelahnya dependent clause itu harus ditemenin sama satu kalimat independent, nggak bisa berdiri sendiri. Seperti ini, when I picked a flower for you. Kalau ditambahin kata when, ketika aku memetik bunga untukmu. Nah terus kalau gua metik bunga, apa yang terjadi ya kan? Masih belum jelas, masih belum utuh. Dia butuh independent clause. Contoh lain, if my mom is nice. Kalau ibu aku baik. Lah kalau ibu aku baik, terus apa yang terjadi? Nah, ada lagi while my teacher taught me to read. Ketika guru saya mengajarkan saya untuk membaca. Apa yang terjadi kalau ketika guru saya mengajarkan saya untuk membaca gitu. Sama seperti contoh lainnya, because the woman sang. Karena perempuan itu bernyanyi. Karena perempuan itu bernyanyi, terus apa yang terjadi ya kan? Masih belum jelas. Jadi itu bedanya antara independent clause sama dependent clause. Kalau independent itu bisa berdiri sendiri, nggak usah ditanya-tanyain lagi. Sementara dependent clause itu tidak bisa berdiri sendiri karena tidak mengekspresikan makna yang utuh gitu. Oke, sekarang coba kita lanjut ke phrase. Nah, phrase, cacahannya lagi, bentuk cacahannya lagi. Phrase ini sebenarnya jenisnya ada banyak. Ada verb phrase, kalimat kata kerja. Kalimat kata kerja kan bisa terdiri dari lebih dari dua kata, satu kata gitu kan. Termasuk dalam phrase juga. Pokoknya kan tadi dibilang phrase itu a group of words doang. A group of words bisa terdiri dari 2 kata, 3 atau mungkin 6 kata gitu kan. Ada objek yang terdiri dari 6 kata, udah panjang gitu, tapi termasuk dalam phrase karena dia nggak ada subjeknya atau mungkin nggak ada verbnya gitu. Ini salah satu jenis phrase, yaitu prepositional phrase. Prepositional phrase ini berguna untuk menandakan waktu atau tempat gitu. Pokoknya yang dimulai
dengan kata-kata preposisi. Kata-kata preposisi itu apa? Seperti ini, in the beginning, before, the fall, after, bla 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 gitu. Sampai towards the door. Ini semua kata-kata yang ungu nih, kata-kata preposisi. Kalau diawali dengan kata-kata ungu ini nih, itu termasuk dalam prepositional phrase. Contohnya, in the beginning, pada awalnya, she hates you so much. Dia benci sama lo. Kalau ininya kita hapus, in the beginning-nya kita hapus, sebenarnya nggak apa-apa. She hates you so much. Gitu. Dia benci sama lo. Dia benci banget sama lo. Itu udah termasuk makna yang utuh gitu kan. Nggak apa-apa kalau nggak ada itu. Itu cuman komplement doang. Cuma tambahan. Dan juga kayak gini. My grandmother is waiting for me across the street. Nenekku lagi menunggu nih. Subjeknya nenek. Verbnya ini termasuk verb phrase karena terdiri dari dua kata. Is waiting for me across the street. Ini prepositional phrase-nya. Ada lagi, there is something inside your ear. Agak sedikit jorok. Gitu. There is something. Subjeknya siapa? There. Di sini there itu bisa sebagai subjek juga. Is itu sebagai verbnya. Objeknya something. Inside your ear-nya prepositional phrase. Menandakan tempatnya atau waktunya. Menandakan tempatnya. Contoh lain, I ride my bike to school. Subjeknya I, verbnya ride. Ride apa? Objeknya my bike. Kemana? Ke sekolah. The teacher taught us with anger. Subjeknya the teacher. Terus verbnya, predikatnya taught. Mengajarkan. Objeknya siapa? Kita. Kita yang diajarkan oleh guru. Us. Dengan apa? Dia ngajarinnya dengan kayak gimana sih? Dengan marah-marah. With anger. Itu namanya prepositional phrase. Begitu. Oke. Sekarang coba kita lanjut ke nah ini. Mungkin ada yang belum terlalu paham gitu terkait verb atau predikat, verbal group. Itu apa sih? Gitu. Verb itu adalah suatu kata atau kombinasi kata-kata karena bisa terdiri dari beberapa kata, nggak cuma satu doang. Yang untuk mendeskripsikan sebuah action, aksi. Aksinya lagi ngapain sih? Lagi bernyanyi, sing, atau lagi berjalan, is walking, terdiri dari dua kata, kan? Combination of words. Lalu juga bisa mendeskripsikan occurrence atau kejadian. Kejadiannya apa? Develop, lagi dibuat, atau have become, sudah ada. Dan juga mendeskripsikan state of being, keadaan. Keadaannya itu be, sudah ada, atau will exist, akan ada. Ini semua fungsi-fungsi dari verbal group, dari predikat lah istilahnya. Nah, verbal group ini dibagi menjadi dua. Ada yang finite, ada yang non-finite. Kalau yang finite itu untuk menunjukkan finite verb itu menunjukkan tenses. Menunjukkan tenses orang ataupun angka. Dan agrees with its subject. Agrees with its subject itu maksudnya adalah berhubungan dengan subjeknya gitu. Berhubungan erat. Kalau ada subjek pasti ada verbnya di satu klausa atau satu sentence. Dan juga show tense. Show tense di sini bisa dilihat dari dengan adanya ini auxiliary. Ada is, am, are, was, were, do, does, did, may, might, can, could, has, have, had, will, sama would. Kalau ada kata-kata ini, udah pasti dia finite. Karena ada tense-nya. Sementara kalau non-finite itu salah satu
kriteria untuk menunjukkan dependent clause. Yang tadi dibilang, klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Dan non-finite ini do not show tenses. Dia nggak punya tenses. Dia nggak ada SMR, gini-gini. Jadi kalau kalian nemuin kata-kata yang nggak ada SMR-nya, was were gitu-gitu, itu kemungkinan besar non-finite. Nah, bentuk non-finite ini kita masuk nih ke materi berikutnya. Ada yang bentuknya infinitive forms, with and without to. Dengan atau tanpa to. Seperti to go atau go. Ini kalian juga pelajarin kayaknya di fundamental grammar. Atau bentuknya verb ing. Verb ing dan bentuk ed. Akhirnya ed. Bentuk ketiga. Itu bentuk ketiga juga termasuk dalam participle. Nah, sekarang kita nggak mau terlalu bales ngomongin yang finite, karena memang kalau di fundamental grammar itu yang dipelajarin yang ini kan, non-finite. Kalau di materi saya juga kayak gitu soalnya. Yang pelajarin non-finite, ya antara participle, gerund, atau to infinitive. Nah, sekarang ini contoh-contohnya. Contoh-contoh finite dan non-finite. Seperti tadi saya bilang, kalau ada was, ada does, ada had, ada are, itu udah termasuk finite. Pokoknya yang berdekatan banget lah dengan subjek. Yang ada hubungan langsung dengan subjek. Subjeknya she. Di depannya ada verbnya pasti. Ini main verbnya. Was waiting. Before he came in. Before he came. Came ini juga kata kerja ya kan. Tapi ini bukan verb utamanya. Gitu. Terus yang kedua ada lagi, does your brother know my brother? Ini termasuk tanda tanya. Karena tanda tanya, jadi verbnya ada di depan. Does. Does your brother know my brother? Dia ngomongin apa nih? Subjeknya your brother ya kan? Dia nanyain. Your brother know my brother, objeknya my brother juga. Lanjut. The night before he had to leave. The night before, ini tadi udah kita bahas ya kan? Membahas, mengindikasikan waktunya, jadi termasuk prepositional phrase. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi ini buat komplement aja. The night before he had to leave. Subjeknya he. Di depan subjek itu pasti main verb. Had, bentuk ketiga. Before he had to leave, they said. Subjek lagi nih, they. Depannya subjek pasti main verbnya, main verbal group. Said. Terus ada and di sini. Kalau ada and berarti bisa dibilang they said and they look. Subjeknya they, main verbnya look. Ada lagi terakhir, aren't. Aren't you a bit late? Aren't, ada are di sini, kita lihat. Are termasuk finite, kan? Nah, itu contoh-contoh finite verbal group. Sementara di sini ada contoh non-finite. Kalau non-finite itu tadi dibilang non-finite adalah kriteria dari dependent clause, kan? Karena dependent clause, jadi kalaupun nggak ada, nggak apa-apa juga, gitu. Seperti ini contoh. You need to paint the whole cupboard, starting from the bottom. Starting from the bottom. Starting itu kan kata kerja ya. Tapi di sini di depan komanya nih, kalaupun nggak ada, itu nggak apa-apa. You need to paint the whole cupboard. Lo, kamu perlu mengecat keseluruhan cupboard ini. Kalau disuruh kayak gitu, langsung nangkep kan kita maknanya. Nah, ini cuma untuk nambahan doang dependent clause. Kalau cuman dependent clause-nya doang, starting from the bottom, dimulai dari bawah,
Udah dimulai dari bawah, apa yang dimulai dari bawah ya kan? Nggak, agak rancu, maknanya nggak utuh. Jadi kita perlu independent clause. Ini termasuk non-finite. Sama juga kayak ini. Taken prisoner by the British in December 1776. He was held in New York City for a year. Taken prisoner. Taken, diambil. Ya kan? Bahasa harfiahnya gitu. Diambil. Termasuk kata kerja juga. Predikat, verb. Tapi ini nggak ada tense-nya. Ada does-nya nggak? Ada was-nya? Atau ada is-nya? Nggak ada ya kan? Nggak ada auxiliary verb. Jadi ini termasuk non-finite verbal group. Kalaupun nggak ada, nggak apa-apa. Kalaupun kita hapus. He was held in New York City for a year. Ada subjeknya he, ada verbnya was held, termasuk lampau, ada was-nya, dan held bentuk kedua in New York City. Keterangan tempatnya. Ini udah menunjukkan kalimat utuh. Jadi walaupun nggak ada non-finite-nya, nggak apa-apa. Ini cuma untuk penjelas doang. Taken prisoner. Taken prisoner berarti mengindikasikan prisoner yang mana gitu. Contoh terakhir juga ini. Sean gave up smoking a few years ago. Ini termasuk dalam bentuk jiran. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Subjeknya ini Sean. Verbnya, kalau dilihat-lihat verbnya ada dua ya. Ada gave up dan ada smoking. Tapi main verbnya itu yang langsung berhubungan sama subjeknya. Subjeknya kan Sean. Berarti main verbnya itu gave up atau menyerah. Menyerah untuk merokok, smoking, merokok kata kerja. Tapi di sini termasuk non-finite karena nggak ada auxiliary verb-nya, nggak ada is, nggak ada am, nggak ada was, nggak ada were. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke participle. Sebenarnya materi ini lumayan agak ribet sih. Karena dulu saya juga nyatet-nyatetnya lumayan banyak gitu tentang participle ini. Nah, participle ini adalah salah satu non-finite yang tadi dibilang dan bukan verb yang utama. Terletaknya di dependent clause. Leaving ini atau menghapus si participle ini, non-finite ini, akan tetap ada gitu idenya atau makna utuh dari kalimatnya itu masih ada, nggak berpengaruh kalaupun dihapus. Tenseless seperti yang tadi dibilang, nggak ada tense-nya ya kan. Mana tense-nya? ASMR-nya nggak ada. Dan karakteristiknya ada dua kalau participle. Ada sebagai verb, itu disebut sebagai participial phrase atau sebagai adjective, kata sifat. Disebut juga participial adjective. Dan participle ini ada 3 bentuknya. Ada yang present, ada yang past, ada yang perfect. Kalau present ini dibagi menjadi 2 juga. Ada yang bentuknya aktif dan pasif. Dan kalau past, ada yang bentuknya pasif. Pasif itu memakai bentuk ketiga, dia akhirin dengan ed, dan juga ada bentuk perfect, ada bentuk aktif dan pasif. Diindikasikan dengan adanya having. Having ditambah verb bentuk ketiga yang di akhirnya ada ed, dan juga having been. Contohnya ini. The tattooed bartender wearing a leopard print shirt climbed onto the wooden countertop. Ini udah saya bold yang bagian participle-nya. Kenapa di bold? Karena seperti yang tadi dibilang, kalaupun dia dihapus, itu makna dari sentence-nya itu tetap ada. Karena kan gini, subjeknya mana? Subjeknya kan the tattooed bartender. Bartender yang bertato. Ada 3 kata di sini, tapi ini termasuk satu kesatuan, satu frasa.
The tattooed bartender. Ini penjelasnya wearing a leopard print shirt. Bartender yang bertato, yang mana nih? Yang lagi make baju loreng-loreng gitu lah. Ini climb. Climb ini termasuk verb utama karena langsung berhubungan dengan subjeknya. Kalaupun kita hapus nih yang participalnya, the tattooed bartender climb onto the wooden countertop. Maknanya tetap ada. Gitu. Jadi participle ini cuma sebagai complement atau penambah doang. Dan juga ini yang kedua, after taking the final exam, setelah dia menyelesaikan ujian terakhirnya, para the students will go on a study tour. Nah, di sini subjeknya kan the studentsnya ngapain? Will go, akan pergi kemana? Ke study tour. Udah ada subjek, udah ada verb, udah ada tambahannya juga. Kalaupun kita hapus yang pertamanya, partisipalnya, maknanya tetap ada. Jadi nggak apa-apa. Gitu. Ini cuma sebagai tambahan. After taking the final exam. Ini juga garnished by Alice. Garnished diakhiri dengan ed, termasuk bentuk ketiga. Garnished by Alice, those ordinary dishes, termasuk subjek nih, those ordinary dishes. Satu frasa. Look. Ini termasuk ed juga, kan? Tapi kenapa ini dijadikan main verb? Karena langsung berhubungan dengan subjeknya. Those ordinary dishes. Look delicious. Kalaupun garnish by alisnya dihapus, dihias dengan alisnya. Dihias oleh alis, dihapus. Gak apa-apa, maknanya tetap ada. Gitu. Ini juga sama. First manufactured in 1903. Pertama kali dibuat, manufactured, kata kerja juga. The Model T automobile took 5 years to develop. Subjeknya, the Model T automobile. Satu frasa, 1, 2, 3, 4 kata. Tapi termasuk satu frasa, satu subjek, satu kesatuan. Nah, makanya di depan subjeknya ini ada main verbnya, took 5 years. Lalu yang terakhir, having. Ini termasuk bentuk perfect participle. Having soothed the man's fears. Having soothed the man's fears, Daniel began his journey. Having soothed, ada having dan ada bentuk ketiga, soothed, belakangnya ed. Daniel, subjeknya, began his journey. Kalaupun nggak ada, si having soothed ini, si Daniel began his journey. Maknanya udah jelas, udah nggak perlu ditanyain lagi. Jadi nggak apa-apa kalau kita hapus bagian participalnya. Gitu. Dan juga ini. Contoh participle lain itu bisa digunakan sebagai adjective. Adjective itu kata sifat. Nah, contohnya ada 2. Ada yang bentuknya present participle, yaitu verb ing. Itu bentuknya bentuk aktif. Kalian nanti belajar bentuk aktif, bentuk pasif di fundamental grammar juga. Kayaknya udah belajar. Nah, ini untuk mendescribe quality. Quality dari seseorang, suatu benda atau suatu idea. Atau mungkin causing a feeling or emotion. Dan bentuk keduanya ini ada bentuk participle adjective sebagai past participle. Bentuk ketiga diakhirin dengan ed. Ini bentuknya pasif, menunjukkan bentuk pasif dan sebagai feeling. Contohnya, Indonesia is a developing country. Subjeknya Indonesia. Verbnya
verbnya is. Ada is. Jadi kita lihat finite verb. Kalau ada finite verb itu ada short tenses, ada auxiliary-nya is, am, are. Indonesia is a developing country. Developing, negara maju, developing country. Kan ini satu kesatuan. A developing country. Satu frasa. Lagi ngomongin yang mana nih? Kita lagi ngomongin country kan. Negara. Negara yang mana? Negara yang developing, maju. Tuh. Jadi ini satu kesatuan. Participle yang menunjukkan kata sifat. Ini juga yang kedua, Japanese. Subjeknya Japan, verbnya sama, is. Lalu objeknya ini, the developed country. Develop. Bentuknya ed. Diakhiri dengan ed berarti bentuk ketiga. Developed country. Negara yang sudah maju. Tuh. Ini ada lagi. The shocking news make everybody shocked. Subjeknya mana? Subjeknya ini. Shocking news. Satu kesatuan. Shocking news. Berita yang menegangkan itu. Berita yang shocking. Itu ngapain nih berita yang shocking ini? Make. Verbnya make. Everybody shocked. Everybody. Semua orang kenapa? Shock. Bentuk ketiga. Jadi bisa dipakai sebagai adjektif juga, kata sifat. Lalu ini terakhir. We got really frightened because of that frightening horror movie. Subjeknya cuma satu ini. We, ya kan? Verbnya cuma satu juga, got. Lalu ditambahin dengan kata-kata really. Really ini kata apa ya? Saya lupa. Satu lagi part of speech-nya. Sebagai complement juga ini. Really frightened. Frightened. Ketakutan. Frightened. Bentuk ketiga karena diakhiri dengan ed. Past participle bentuk ketiga. Because karena apa? Of that frightening horror movie. Ini satu kesatuan juga, satu frasa. Kita lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin movie. Movie yang mana? Movie yang horor. Movie horor itu menegangkan nggak? Menakutkan nggak? Iya. Berarti frightening, kata sifat. Menakutkan. Film horor yang menakutkan. Itu satu frasa. Jadi tadi participle bisa di dalam ini, dependent clause, termasuk dependent clause yang bisa dihapus dan maknanya itu tetap, makna kalimatnya tetap, atau participle sebagai kata sifat, adjective. Dan juga sekarang kita masuk ke gerund. Nah, gerund itu salah satu bentuk non-finite juga. Sebenarnya kalau analisis gerund itu lumayan gampang karena yang bentuknya verb tambah ing, yang akhirannya ing itu kemungkinan gerund. Dan gerund ini digunakan sebagai noun, kata benda, bukan sebagai kata kerja. Walaupun kata kerja, tapi ini digunakan sebagai noun, kata benda, bukan verb. Nah, fungsinya bisa sebagai subjek, bisa sebagai komplement, bisa sebagai objek dari beberapa kata kerja, atau bisa juga sebagai objek dari preposisi. Contoh sebagai subjek, cooking. Ini yang hitam itu gerund dan yang merah itu main verb-nya. Cooking.
cooking, memasak. Memasak kan kita tahu itu kata kerja ya. Tapi ini digunakan sebagai gerund, termasuk di depan, dimasukin ke depan. Sebagai subjek, memasak itu adalah my new hobby. Hobi baruku. Jadi bisa nih, walaupun kata kerja, tapi berfungsi sebagai noun, kata benda. Terus juga nih, washing your hands will keep you away from the virus. Washing your hands, mencuci tangan. Mencuci tangan kan kita tahu ya, itu kata kerja. Tapi di sini bisa digunakan sebagai noun, kata benda, sebagai subjek. Mencuci tangan itu will keep you away, akan menjauhkanmu dari virus. Will keep, main verbnya will keep. Washing your hands itu subjek, verbnya will keep, objeknya ini. Terus ada juga sebagai complement. Sebagai complement contohnya ini. My hobby, hobi saya, itu subjeknya, is, main verbnya cooking, memasak. Memasak walaupun kata kerja, tapi ini bisa juga digunakan sebagai noun, kata benda, sebagai objek di sini, sebagai complement. My hobby is cooking. Sama seperti ini, the first thing to do after arriving home. Ini kalimatnya panjang banget. Frasanya panjang. Tapi ini termasuk satu kesatuan. The first thing to do after arriving home. Ini subjeknya panjang. Verbnya sama, is. Apa sih hal pertama yang harus kita lakukan setelah kita sampai rumah? Itu washing your hands. Mencuci tangan. Walaupun kata kerja, tapi digunakan used as a noun. Gitu. Dan juga ini sebagai gerund sebagai subjek dan complement. Ada juga gerund yang diikutin kata kerja atau verb yang diikutin oleh gerund. Ini contoh-contohnya. Contoh yang pertama ini. They enjoyed working on the boat. They, subjeknya, they, main verbnya enjoy, menikmati, itu kan udah kata kerja. Working, bekerja. Bekerja itu kan kata kerja ya kan, action yang kita lakukan. Tapi itu bisa juga sebagai gerund atau noun. Gerund itu fungsinya sebagai noun. Ada lagi Sohi. Sohi completed renovating the house. Renovate plus ing, renovating. Sama. Fungsinya sebagai kata benda, noun. Terus ini juga Hannah. Hannah consider sleeping in my house. Subjeknya Hannah, verbnya consider. Consider lagi mikir-mikir. Mikir untuk ngapain? Untuk tidur. Sleep plus ing. Termasuk gerund. In my house. Tadi kita udah bahas. Termasuk prepositional phrase. Frasa untuk menunjukkan tempat. Lalu ada juga verbs, main verbs yang diikutin oleh preposition dan juga gerund. Preposition ini nih, about, on, from. Kata-kata preposition. Nah, contohnya ini, the students complain. The students, subjeknya, verbnya complain, about being. About itu preposition, being. Be sama ing, termasuk gerund. Termasuk gerund karena ini berfungsi sebagai kata benda, bukan sebagai kata kerja. Kata kerjanya kan udah ada, complain. Lalu ini, key. Key, nama orang key. Key concentrates on making the cake. Key-nya lagi ngapain? Lagi berkonsentrasi. Ini kata kerjanya, concentrates. Konsentrasi ngapain? Membuat kue. On making. Make
plus ing, making the cake. Lalu yang contoh terakhir ini tanda tanya. Could you refrain from smoking? Could you? Could ini juga sebagai main verb. Main verb ditaruh di depan karena tanda tanya. Could you refrain? Refrain, menahan diri. Ini udah kata kerja ya. Lalu ada lagi smoking. Smoke plus ing. Ini termasuk jiran. From refrain from smoking. Nah, lalu yang terakhir ada lagi jiran yang berfungsi sebagai objek dari certain verbs. Ini juga sama sih. I don't mind spending every day. Subjeknya I. Verbnya I itu ngapain? Don't mind. Nggak apa-apa. I don't mind. Kalau gue nggak apa-apa sih. Spending every day. Menghabiskan setiap hari. Bla 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 gitu. Spend plus ing. Spending. Menghabiskan. Itu termasuk kata kerja juga. Tapi di sini berfungsi sebagai jiran. Sebagai noun. Kata benda. Karena kata kerjanya udah ada. Don't mind. Yang kedua. Today I don't feel like doing anything. Dari lirik lagu Bruno Mars. I itu subjeknya, verbnya 3 kata nih. Don't feel like, I don't feel like. Udah ada subjek, udah ada verb. Berarti yang objeknya nih, doing anything termasuk jiran. Gitu. Terus yang terakhir, ada jiran sebagai objek dari preposition. Pokoknya kalau ada kata-kata preposition, kata-kata preposition juga sama ini. About, on, from. Terus for, of. Kalau depannya, kalau ada preposition dan depannya itu ada kata kerja lagi, berarti itu kita masukin dalam jiran. Dalam bentuk verb plus ing. I'm sorry. I'm sorry. I itu subjeknya. I am. Itu kan am. Kalau kita pecah lagi. I am. Di sini I am. Am di sini termasuk ke dalam main verb. Karena di sini kita bilang finite verbal group itu kalau ada tense-nya is, am, are. Ini finite verbal group. Verbal group yang utama. I am sorry for preposition breaking heart. Atau I am tired of preposition. Kalau ditambahin kata kerja lagi harus dalam bentuk jiran. Being what you want me to be. Nah, itu materi tentang jiran. Semuanya udah ada. Participle sama jiran. Slide terakhir sebenarnya saya pengen exercise lagi, tapi ini dengan lagu. Karena kalau Bu Imas itu, yang sama Bu Imas fundamental grammarnya pasti sama sih kayaknya. Penugasan jiran itu nyari jiran di dalam lagu. Makanya di sini saya pengen ngetes. Bisa nggak identifikasi ini jiran apa bukan? Coba saya share screen dulu deh. Sound. Kita coba buka YouTube. Ini pengen nanya nih, kita pengen ngetes. Pengen ngetes apakah udah tahu belum nih jiran di dalam lagu itu. Lagu yang pertama apa ya? Dulu waktu penugasan Bu Imas, saya pakai lagunya lagu orang-orang Korea semua, karena saya tahunya lagu Korea yang pakai lirik lagu Inggris tapi
Kalau pakai lirik lagu Korea, diomelin kan. Nah, liriknya. Coba kita langsung ke sini. Bagian sini. Nggak bisa identifikasiin kan yang jiran yang mana. Benar ya. Ada yang tahu nggak? Di sini ada jiran atau enggak? Ayo, tahu nggak nih? Di lirik ini, 2 bait ini ada jiran atau enggak? Dalam bentuk verb plus ing. Ada yang tahu nggak nih? Oke. Ini kalau masih pada bingung, di sini ada jiran dalam bentuk verb plus ing di bait yang pertama ini. Nah, oh iya, di chat ya, saya lupa ngecek. Thinking, iya benar. Rama sama Kak Nurul, benar, thinking. Thinking kenapa jiran? Karena main verbnya itu bukan thinking kan. Can't stop. Main verbnya itu can't stop. I can't stop. Udah ada subjek, udah ada verb. Berarti objeknya nih, thinking, berpikir tentang kamu, itu objeknya, termasuk jiran. Oke. Sekarang mau ngecek lagi. Nah, sekarang kita cek ini. Rupanya Putri. Ada nggak nih jiran di lagu ini? Ya habis dari Heads in the Clouds ya. Oke, coba kita dengar ya. You're planning to get on one knee. Nah, di bait yang tadi, you're planning to get on one knee. Di sini ada jiran atau enggak? Coba jawab. Anda nih, ini jiran atau bukan? You're planning to get on one knee. Oke. Oke. Nah, udah pernah jawab. Bukan. Udah tahu ya, kenapa ini bukan jiran? Kenapa? Karena ini ada auxiliary verb. You are planning. Jadi termasuk main verb. You are planning to get on one knee.
Jadi planning di sini bukan termasuk jiran. Bagus. Oke, coba kita terakhir. Nah, ini aja deh, kita kirim. Terakhir. Coba dengerin. Waiting for going home feels like 1,000 hours. Nah. Waiting for going home feels like 1,000 hours. Ada jiran atau enggak? Ada. Yang mana tuh? Iya, Rama. Ya, I waiting for you juga kok, santai. Waiting. Nah, Aul, Rama, Nindi, sama Jelita, sama Kak Sarah. Jawabnya waiting. Benar, waiting. Waiting itu termasuk jiran. Karena termasuk objek. Bukan termasuk objek, termasuk subjek. Kata benda. Walaupun waiting, menunggu, kata kerja. Menunggu itu kan kata kerja. Tapi kalau ditempatin di depan, seperti ini tadi. Mana tuh? Nah, jiran as subject. Cooking is my new hobby. Ini cooking doang. Tapi kalau di sini, itu satu frasa full. Waiting for going home. Itu subjeknya nih, satu frasa full. Jadi nggak cuma waiting doang, waiting for going home. Feels like itu baru main verb. Gitu. Jadi benar. Kan Nurul juga benar kok, going. Tapi kurang. Oke. Udah mungkin itu aja sih dari saya. Terkait materi phrase, clause, participle, dan jiran. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh ditanyain. Insya Allah kalau saya bisa jawab. Ya udah, saya kembalikan lagi ke Syafida. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yadit. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh ditaruh di kolom chat box atau mungkin bisa raise hand dan bilang langsung ya ke Kak Yadit. Jadi kayaknya udah nggak ada yang mau nanya ya. Kalau yang mau nanya bisa raise hand atau mungkin di chat. Kayaknya udah nggak ada yang mau dari anonymous. Is enough for me. Oke. Kayaknya udah nggak ada yang mau nanya, Kak. Terima kasih Kak Yadit atas ilmu-ilmunya. Insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Udah mau menyempatkan waktu untuk mengisi dining kali ini. Makasih buat Kak Yadit. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua, kakak-kakak, untuk teman-teman semua yang sudah hadir di dining kali ini. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Yadit bisa sangat berguna untuk teman-teman semua. Oke, mungkin